Episode 75. Suamiku pria lumpuh. Di sofa bed, Siva dan Bagas sedang bermesraan. Menonton drakor kesukaan Siva tanpa gangguan mama mertua, sembari memijat lembut tangan Bagas, dan kaki Bagas dipakaikan alat terapi berupa sauna yang membungkusnya. Kamu ngerti? Mereka ngomong apa? Kan? Di bawah ada translatornya. Jadi ngerti. Ujar Siva, sesekali mengusap air matanya yang mengalir saat adegan. Aku, dulu sempat mau direkrut jadi perawat ke Korea. Di sana, buat ngerawat lansia. Gajinya gede, puluhan juta sebulan. Aku udah yakin mau berangkat, ternyata ayah nggak bolehin. Takut aku kenapa-napa katanya. Padahal, udah training sambil belajar bahasanya. Imbuh Siva. Kenapa nggak boleh? Itu bagus buat karir kamu kan? Tanya Bagas. Yewe, namanya juga orang tua, Mas. Mana aku anak cewek satu-satunya. Wajarlah khawatir, mana jauh banget. Kata ayah, biar sederhana tapi kita sama-sama. Kalau begitu, akan susah majunya. Karena pemikiran masih terus di sana. Balas Bagas, dengan wajah yang datar. Plak. Siva menepuk lengan Bagas. Yang dibilang begitu itu, mertuamu loh, Mas. Tegur Siva. Iya, maksudnya sebelum jadi mertua. Kenapa berpikiran begitu? Andai tak seperti itu, kan bisa bantu bangun kedai, dan merehab rumah yang katanya kecil. Banyak terbukti, yang kerja di sana itu rata-rata lumayan, Fa. Set. Kalau Iva kesana, Iva masih kontrak sampai sekarang. Dan kita nggak akan ketemu dan nikah sampai sekarang. Gimana? Sergah Siva, dengan menutup bibir Bagas dengan telunjuknya. Kalau itu sih. Gimana ya? Takdir, Mas. Takdir yang mempertemukan kita seperti ini. Dan gak tahu nanti, takdir akan memisahkan kita dengan cara apa. Ucap Siva. Bagas menggenggam tangannya dengan kuat, dan menatap Siva begitu dalam. Siva nyaris kesakitan, dan Bagas merenggangkan cengkramannya. Mas, kenapa? Tanya Siva, sedikit takut. Bisakah? Jangan ucap kata berpisah. Itu terlalu menakutkan bagiku saat ini. Ucap Bagas. Maaf, Mas. Ucap Siva begitu gugup. Semengerikan inikah, jika kamu marah? Tatapanmu begitu tajam, menusuk hingga ke dasar jantung. Wajahmu yang biasa tenang dan berkarisma, kenapa begitu menakutkan? Sentuhanmu yang biasanya lembut, begitu kuat, meski aku senang dengan kekuatan itu. Batin Siva, dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Hei, kamu sedih. Kenapa menangis? Maafkan aku jika menyakiti tanganmu. Atau, perasaanmu juga ikut sakit. Sesal Bagas. Lapun melepaskan genggamannya, lalu mengusap pipi Siva yang tampak mulai basah karenanya. Mas, seperti ini kalau marah. Kenapa menakutkan? Ucap Siva, dengan tangan yang masih gemetar. Aku janji, nggak akan marah atau keras lagi denganmu. Asal, kamu janji untuk tak akan pernah ucap kata perpisahan. Apapun alasannya. Siva mengangguk, dengan mudah ucapan Bagas termaafkan olehnya saat ini. Bagas hanya spontan, meski itu tampak benar-benar dari hatinya yang terdalam. Benarkah? Kamu begitu takut kehilangan aku, Mas? Ucap Siva dalam hati. Bagas pun meraih Siva, lalu memeluknya dengan erat. Begitu hangat dan menenangkan,
tak terasa lagi ketakutan seperti yang baru saja terjadi. Bagas kembali pada auranya yang tenang saat ini. Sudah nggak takut lagi, kan? Tanya Bagas, dan Siva menggeleng. Keadaan semakin tenang, aura kemesraan pun kembali. Perbucinan semakin terasa, apalagi ketika tangan Siva mulai aktif dengan segala tindakannya. Bagas. Bagas. Panggil seseorang dari luar. Bagas dan Siva sontak melepas kemesraan itu sementara, dan menatap siapa yang datang. Meski sebenarnya sudah mengetahui siapa dia. Haish, kenapa dia malam-malam datang? Mana bawa koper? Perasaanku, sudah tak enak kali ini. Batin Bagas. Reza masuk, melenggang santai dengan menyeret kopernya. Ia melihat Bagas dan Siva yang duduk santai di depan TV. Ngapain? Tanya Bagas. Aku kabur. Aku nginep di sini. Iya. Please. Mohonnya pada Bagas. Episode 76. Bagas meminta Reza ke kamarnya, dan ia didorong Siva untuk masuk terlebih dulu. Bagas sudah terlalu banyak bicara, sehingga takut orang lain mendengar lagi ketika ia memarahi sepupunya yang berantakan itu. Bagas masih di kursi rodanya, ditemani Siva yang mengambil kursi dari meja rias. Sedangkan Reza duduk di ranjang dengan kaki rapat dan wajah tertunduk. Apalagi melihat wajah Bagas yang seolah ingin menerkamnya saat itu juga. Kenapa kemari? Tanya Bagas, dengan nada datar. Diusir papa. Kenapa bisa diusir? Buat kesalahan. Kesalahan terbesar yang aku lakukan adalah, ketika aku tak menuruti apa maunya papa. Dan kau tahu itu. Jawab Reza. Mama tidak ada. Aku sudah menelponnya. Dan, beliau mengizinkan. Ucap Reza, dengan menunjukkan riwayat panggilannya. Bagas menghela nafas panjang. Kasihan, tapi juga kesal dengannya. Ia selalu menatap Siva dengan tatapan yang berbeda, meski Bagas yakin ia tak akan mungkin mau merebut Siva darinya. Dahlah, Mas. Kasihan. Mau diusir, dia mau kemana malam-malam? Iva cuma bilang kenyataannya, Mas. Yang paling dekat sama Mas Reza, ya keluarga ini. Ya sudah. Kamu di kamar biasanya. Ujar Bagas. Senyum terurai dari wajah bujangan itu. Ia pun segera menarik kopernya kembali dan berjalan menuju kamarnya. Nggak nyuruh Iva bantu. Kenapa? Bibik udah pada tidur, kamar itu udah lama nggak ditempatin. Nggak usah, dia bisa sendiri. Jawab Bagas. La menggerakkan kursi rodanya, lalu mencoba berpindah tempat dari kursi keranjang. Kesulitan itu pasti. La menjatuhkan tubuh bagian atas pada awalnya, lalu mencoba menarik tubuh bagian bawahnya untuk naik. Belum juga berhasil, La memasukkan tangan dalam bagian bawah celana, dan menariknya agar kaki itu ikut naik. Tapi masih juga gagal. Tubuhnya di atas, dan kakinya di bawah menggantung. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran dan wajahnya mulai memerah. Siva hanya diam menatap setiap usahanya. Setelah dirasa lelah, baru ia menghampiri dan membantu kakinya untuk naik. Kenapa begini? Tanya Siva. Kenapa? Iva ada di sebelah, tapi kenapa berusaha sendiri? Tapi ketika mau bantu Mas Reza, nggak boleh. Kadang, hanya merasa egoku tinggi. Memintanya agar mandiri, sedangkan aku saja seperti ini. Serasa, tak pantas untuk menasehati yang lebih baik dari kita. Jawab Bagas. Kita nggak akan tahu, siapa yang lebih baik dari diri kita.
Justru kita yang harus buat mindset, jika diri kita itu lebih baik dari siapapun. Tapi juga tak lantas membuat kita sombong. Siva melepas kaos kaki Bagas, lalu memasangkannya selimut tebal. Tak lupa, mengecup keningnya agar segera tidur. Kamu mau pergi? Enggak. Mas nggak nyuruh. Cuma mau ganti pakaian. Jawab Siva. Bagas mengedipkan mata. Baginya terlalu lelah untuk hari ini. Aktivitas, dan semua bicaranya membuat tenggorokannya nyaris sakit. Siva pun segera memberi air hangat dengan campuran min, agar kembali lega. Reza tiba di kamarnya. Kamar yang memang biasa ia pakai ketika menginap. Tapi, karena sudah begitu lama, maka kamar itu begitu berdebu meski ditutup kain putih. Jahat emang. Apa salahnya kirim Bibik ke sini, kalau memang nggak boleh Sivanya? Dasar bucin. Gerutu Reza dengan segala rasa kesalnya. Lah kemudian membereskan kamar itu, dengan menahan segala rasa kantuknya. Meski hanya setengah yang ia bereskan. Yang penting, tidur dulu. Lanjutin besok lagi aja. Asal punya tempat, yang penting nyaman. Episode 77. Pagi tampak cerah seperti biasa. Siva bangun dan melakukan rutinitasnya pada Bagas, lalu ia membersihkan dirinya sendiri. Bagas duduk di ruang makan, dan meminta Siva memasakkan bakso dengan sisa yang dibawa ibunya saat itu. Siva pun menurutinya, apalagi bahan tinggal diolah tanpa berlama-lama mengotak-atik bahan. Non, kok pagi-pagi masak bakso? Bibik udah masak loh. Sapa Bik Darmi. Mas Bagas mau, Bik. Biarinlah. Yang penting doyan makan. Oh, ya sudah kalau begitu. Bibik pun pergi membereskan yang lain. Siva menghampiri Bagas dengan baksonya, dan mulai menyuapinya perlahan. Reza? Tanya Bagas. Nggak tahu, mungkin belum bangun. Jawab Siva. Huami. Apa nyari gue? Tanya Reza, yang tiba-tiba datang hanya mengenakan kaos oblong dan celana boxer yang pendek. Melenggang santai menghampiri Bagas dan Siva. Astagfirullah. Lirih Siva, yang langsung beralih pandang darinya. Za, kenapa belum mandi? Tanya Bagas padanya. Semalam nggak bisa tidur. Beres-beres kamar nggak pakai selesai. Itu Siva kenapa? Jangan tanya kenapa. Lihat lu cuma koloran gitu, nggak ada celana. Tegur Bagas. Fa, bukannya sudah biasa. Mas. Biasanya Siva itu kalau sama pasien, karena tuntutan kerja. Dan dengan Mas Bagas, karena pasien sekaligus suami. Jawabnya gugup. Ganti, Za. Ucap Bagas. Iya. Ganti. Reza beranjak dari kursinya, meraih selembar roti tawar dan memakannya dengan kasar. Ia pun melangkah kembali ke kamarnya, sembari sesekali menggaruki tubuhnya yang gatal. Astaga, anak itu. Lirih Bagas. Ayo, Mas. Makan lagi. Reza yang kini ada di kamar, duduk sebentar sembari menghabiskan rotinya. Ia menatap kamar yang telah rapi itu. Kamar yang membuatnya tak dapat tidur semalaman. Ternyata, aku tak bisa sesantai itu. Dapat tidur di kamar berantakan, asal-asalan. Bagaimana jika nanti aku harus dituntut hidup sederhana dengan paksa? Sanggupkah? Atau pada akhirnya menyerah? Gumamnya. Lah meraih handuk, lalu bergerak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dengan guyuran air hangat dari showernya, ia merasa begitu tenang meski sesaat. Matanya terpejam,
menikmati semua kehangatan yang ia rasakan. Usai membersihkan diri, ia lalu bersiap dengan seragamnya. Seperti biasa, apalagi kalau bukan celana dasar dan jas serba hitam. Begitu sesuai dengan tubuhnya yang tinggi dan sempurna itu. Wajah Reza pun tak beda jauh dari Bagas, tampan, tinggi, berotot dan sama-sama memiliki alis tebal yang membuat matanya semakin tajam. Hanya saja Reza menyukai rambut yang sedikit panjang di bagian depan, membentuk belahan poni kanan kiri yang membuatnya semakin menawan. Ia pun lalu keluar, untuk bergabung dengan cara sarapan mereka berdua. "Mas, Iva sarapan dulu." "Iya." Pamit Siva, seusai menyuapi suaminya. Ketika Siva meraih nasinya, datanglah Reza menghampirinya. Siva pun langsung cekatan mengambilkan sepupu iparnya itu sarapan, dan mempersilahkannya sarapan. "Makasih, Fa," ucap Reza dengan senyum manisnya. Mereka sarapan berdua, dengan Bagas di tengah keduanya. Mengobrol dan membahas rencana pagi dengan semangat, dan sesekali Reza memberitahu mengenai perkembangan perusahaan. Bisnis makin lancar. Tapi, ada beberapa yang memang maunya sama lu. Jadi, mereka maunya menunda dan melanjutkan ketika lu sembuh. "Bukankah, Papa ada? Kenapa harus gue?" "Ya, gimana? Mereka percaya cuma sama lu, Gas. Apa lu mau tanda tangan surat kuasa? Kan lu masih pura-pura diem." Om Erlen udah sebisa mungkin meyakinkan, tapi tetap nggak bisa. Jawab Reza. "Surat kuasa. Pada siapa harus diwakilkan?" tanya Bagas. "Ya, yang jelas sama orang yang paling lu percayalah. Papa lu kan, udah lama vakum, makanya mungkin mereka kurang yakin. Dan kinerja lu, begitu meyakinkan buat mereka." Bagas diam sejenak, lalu tatapan matanya mengarah pada Siva yang tengah menghabiskan sarapannya. "Istri? Bisa. Apa?" ucap Reza dan Siva bersamaan. Mereka terkejut dengan penuturan yang Bagas ucapkan. Spontan, tapi tampak benar-benar serius.